Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dian Sarwenda. Thank you banget udah mampir di segmen horor santai. Nah, waktunya nyantai sambil dengerin cerita horor. Nah, pernah nggak kalian itu ikut ortu kalian dinas ke suatu daerah? Nah, kebetulan waktu gue kecil tuh dulu tuh orang tua gue tuh sering dinas ke suatu daerah. Tapi waktu gue kecil tuh gue mikirnya, ih seneng banget gitu ya. Karena kayak apa ya, gue tuh mikirnya kayak jalan-jalan gitu loh. Tapi nggak enaknya akhirnya ya sekolah gue pun harus pindah-pindah juga waktu itu. Nah tapi lain halnya nih kalau misalnya rumah dinas yang harusnya nyaman ditempati, tapi malah ngebuat kita nih malah nggak betah. Nah so langsung aja kita masuk ke cerita berikut. Nah cerita ini datang dari teman kita yang bernama Rian. Nah, jadi Rian ini pertama kali melihat rumah ini pada awal tahun 1995. Jadi saat itu Rian itu masih duduk di bangku sekolah dasar. Nah, dan dia pun belum mengerti nih ya kenapa ayahnya yang bernama Pak Dharma itu tampak diam sepanjang perjalanan menuju pinggiran kota Yogyakarta. Nah, mobil tua yang mereka tumpangi tiba-tiba berhenti di depan sebuah rumah dinas milik instansi tempat Pak Dharma ini bekerja. Nah, rumah itu sangat besar, berdinding putih yang sudah agak kusam dan rumah itu tuh berdiri sendiri di antara kebun kosong dan pohon-pohon yang sangat tinggi di sana. Nah, ibunya Rian ini bernama Ibu Wati. Jadi waktu itu ibunya Rian itu hanya tersenyum. Ibunya Rian ini bilang, lumayan ya Yan, halamannya luas. Nah gitu kata Ibu Wati. Namun sejak awal Rian ini ngerasa kalau rumah itu seperti tidak menyukai dia gitu. Udara di sekitarnya pun terasa lebih dingin dan ada bau lembab seperti tanah yang sudah lama gitu loh. Nah di teras bagian depan anginnya itu berhembus dengan kencang yang membuat daun-daun itu daun-daun kering tuh berputar seakan sedang mengelilingi mereka gitu, saking anginnya tuh kencang banget. Nah malam pertama mereka menempati rumah itu tuh berjalan dengan tenang, tapi sebenarnya tidak benar-benar nyaman. Ya saat semua lampu sudah dimatikan, Rian ini terbangun karena mendengar suara orang berjalan dari arah ruang tengah. Langkahnya itu pelan dan teratur, seperti ada seseorang yang sedang berjalan berkeliling di dalam rumah tersebut. Rian ini mengira kalau itu ayahnya yang terbangun lebih awal gitu loh. Namun ketika tiba-tiba suara itu berhenti tepat di depan kamarnya si Rian. Rian pun langsung menahan nafasnya, tapi pintu itu tidak dibuka oleh si sosok tersebut gitu. Dan tiba-tiba langkah itu pun berbalik menghilang ke arah dapur. Paginya Pak Dharma ini bertanya ke keluarganya nih ya. Jadi dia bilang dia bertanya dengan si Rian ini, apakah semalam si Rian ini keluar dari kamar. Rian pun langsung menggeleng-geleng dan ibunya si Rian itu juga ikut bingung karena ternyata Ibu Wati, ibunya Rian ini tuh juga mendengar ada suara air menetes dari arah dapur. Padahal Ibu Wati tuh ingat kalau kerannya itu sudah dia tutup dengan rapat. Nah sejak itu gangguan kecil pun mulai menjadi rutinitas di sana. Seperti misalnya sendok yang berpindah tempat sendiri, pintu yang sudah dikunci tiba-tiba terbuka saat subuh, lalu lampu ruang tengah yang menyala sendiri tepat pada pukul 3 pagi. Nah Pak Dharma ini tetap berusaha mencoba bersikap rasional ya. Dia bilang mungkin karena rumahnya ini kan rumah lama, jadi memang banyak tikus atau instalasi listriknya itu sudah tua. Nah sampai suatu malam Ibu Wati itu melihat sesuatu di halaman belakang rumahnya. Jadi ketika Ibu Wati ini sedang menjemur pakaian di sore hari, ketika sesaat dia ini melihat ada seorang perempuan berdiri di dekat pohon sawo. Jadi rambut wanita itu tuh panjang, pakaiannya pun sudah kayak kusam gitu loh. Jadi si sosok perempuan ini tuh menggunakan baju kebaya lama seperti baju kebaya zaman dahulu gitu loh. Nah perempuan itu tuh tidak bergerak sama sekali Jadi si sosok wanita ini tuh hanya menatap
ke arah rumah. Nah, karena merasa ada yang aneh, Bu Wati pun segera memanggil Pak Dharma. Saat Pak Dharma keluar, sosok itu tuh sudah tidak ada. Jadi sosok itu tiba-tiba menghilang. Tapi sejak hari itu, Bu Wati sering merasa kalau dia itu sedang diawasi oleh sesuatu. Jadi setiap kali Bu Wati ini menoleh ke jendela belakang, dia tuh seperti melihat ada sekelebat bayangan seperti rambut hitam panjang gitu loh. Itu tuh selalu tampak dari sudut pandangan matanya si Ibu Wati. Nah, jadi bukan hanya Bu Wati ya, Rian pun juga mulai bermimpi aneh. Rian ini sering bermimpi seperti tersesat di rumahnya sendiri. Jadi di mimpinya itu lorong-lorong rumah tuh seakan terasa lebih panjang. Pintu-pintu kamarnya pun seperti kayak berpindah tempat gitu loh. Dan di ujung lorong rumah itu tuh selalu ada sosok perempuan yang sama. Si sosok ini di dalam mimpi itu selalu berdiri membelakangi si Rian. Tapi ketika perempuan itu berbalik badan, Rian ini selalu terbangun sebelum sempat melihat wajah si perempuan tersebut. Nah, suatu malam Rian ini mengalami demam tinggi. Jadi dia itu mengigau, dia itu menyebut-nyebut kata, pulang, jangan di sini, pulang, jangan di sini. Gitu, igau si Rian ini. Nah, Pak Dharma ini kan panik ya, dan segera dia ini memanggil orang pintar dari desa sebelah. Nah, ketika orang pintar itu sampai di rumahnya Pak Dharma, orang pintar itu hanya berdiri di teras. Dia ini menatap rumah si Pak Dharma ini cukup lama weh. Sebelum tiba-tiba si orang pintar ini berkata dengan pelan. Gini katanya. Yang tinggal di sini bukan cuma keluarga Bapak. Gitu kata si orang pintar tersebut. Jadi si orang pintar ini menjelaskan bahwa rumah dinas itu dibangun di atas tanah bekas pemakaman kecil yang dulu dipindahkan dengan paksa. Jadi tidak semua penghuni lamanya itu pergi dengan tenang. Salah satunya adalah seorang perempuan yang meninggal menunggu suaminya pulang dari perang dan dia itu tidak pernah dimakamkan dengan layak. Nah, jadi malam itu Pak Dharma melakukan doa sederhana di rumahnya. Nah, sejak itu gangguannya memang berkurang, tapi tidak pernah benar-benar hilang gitu loh weh. Nah, setelah itu tahun-tahun pun berlalu, Rian ini sudah tumbuh dewasa, dia juga sudah lulus SMA, dan akhirnya Rian ini diterima kuliah di Australia. Pada hari keberangkatannya ke Aussie, Bu Wati ini memeluk Rian lebih lama dari biasanya lah ya, jadi kayak pamit gitu. Pak Dharma pun juga menepuk bahunya Rian, menyuruh Rian ini menjaga diri lah di sana. Namun ada satu hal yang aneh, saat si Rian ini naik ke mobil menuju bandara, dia ini melihat ada sesosok bayangan perempuan berdiri di balik jendela rumah dinas ayahnya tersebut. Jadi bayangan itu berambut panjang, tapi wajahnya tidak terlihat. Ketika Rian ini mengucek matanya, bayangan itu sudah tidak ada. Nah, jadi Rian ini mengira kalau semuanya akan berakhir ya sampai di sana karena dia itu sudah mau berangkat ke Aussie. Tapi ternyata Rian ini salah weh. Di Australia, Rian ini tinggal di sebuah asrama kampus. Jadi minggu pertama di sana ini berjalan dengan lancar. Tapi sampai suatu hari, pada suatu malam Rian ini terbangun karena dia mendengar ada suara langkah kaki di lorong asramanya. Jadi suara langkah itu sama persis seperti yang sering dia dengar bertahun-tahun lalu di rumah dinas tersebut. Jadi di sini Rian pun memberanikan dirinya untuk membuka pintu kamar dan ternyata lorongnya kosong. Nah, dan malam berikutnya Rian ini mencium seperti ada bau tanah basah di kamarnya sendiri. Jadi bau yang sama dengan bau halaman di rumah dinas Jogja tersebut. Nah, sejak saat itu Rian ini mulai sering bermimpi berada di rumah itu ya. Nah, sejak saat itu Rian ini mulai sering bermimpi berada di rumah dinas itu lagi. Tapi di mimpi itu sekarang si sosok perempuan itu tuh malah berdiri lebih dekat dengan si Rian. Jadi rambutnya tuh bahkan hampir menyentuh wajahnya si Rian. Nah, suatu malam Rian ini terbangun dan dia ini melihat ada bayangan sesosok perempuan sedang duduk di kursi belajarnya. Jadi sosok ini tidak bergerak, dia juga tidak bersuara, hanya dia menatap ke arah si Rian gitu. Rian ini di situ dia nge-freeze, tidak bisa bergerak, dia juga tidak bisa berteriak.
tubuhnya itu kaku, dan si sosok perempuan itu tuh mulai berjalan perlahan mendekati si Rian. Dan tiba-tiba sosok perempuan ini berhenti tepat di sisi tempat tidurnya si Rian. Dan dengan suara pelan, perempuan itu berbisik, Kamu bawa aku. gitu kata si perempuan tersebut. Nah, seketika lampu kamar tiba-tiba menyala dan bayangan itu pun menghilang. Nah, di situ kan Rian itu tidak tinggal sendiri ya. Di kamar itu Rian itu tinggal berdua dengan temannya. Nah, teman sekamar Rian itu pada saat itu juga terbangun dan bertanya gitu, kenapa wajahnya si Rian itu pucat seperti orang sakit. Nah, di situ Rian cuman diam aja, dia nggak jawab apa-apa. Nah, tapi sejak malam itu gangguannya tidak berhenti Dimanapun Rian ini tinggal, mau di asrama, mau di apartemen, bahkan di hotel, Rian ini selalu mendengar ada langkah kaki setiap malam hari gitu loh. Dia juga selalu mencium bau tanah basah. Nah, dan kadang dalam pantulan kaca, dia ini melihat ada sekelebat rambut panjang di belakangnya dia. Nah, di situ tuh Rian baru sadar kalau ternyata rumah itu tidak pernah ditinggalkan. Dia hanya ikut pindah. Paham gak di sini maksudnya? Nanti gue jelasin ya. Nah, dan sampai sekarang setiap kali Rian ini menutup matanya terlalu lama, dia ini jadi takut gitu loh buat kayak ngebuka matanya lagi. Jadi dia itu takut untuk melihat siapa yang berdiri di ujung kamarnya. Jadi maksudnya Rian yang tadi, Rian ini kan tadinya dia ini ingin kuliah di tempat yang jauh dari rumahnya, supaya dia ini bisa ninggalin rumah tersebut, dan si Rian ini tuh berpikir kalau dia ini tidak akan diganggu oleh kejadian-kejadian aneh lagi kalau misalnya dia itu meninggalkan si rumah dinas tersebut. Tapi ternyata sosok tersebut juga malah ngikut Nah, bisa dibilang hidupnya Rian ini tuh belum tenang lah sampai sekarang. Nah, itu tadi cerita dari si Rian ya. Nah, makasih banget ya Rian buat ceritanya. Nah, makasih banget juga buat kalian yang udah mampir ke channel ini. Makasih juga buat yang udah nonton videonya sampai habis. Kalau misalnya kalian punya ide-ide atau saran-saran, kalian boleh share di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan like videonya. See you di horor santai berikutnya. Bye-bye.